Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena berkat anugerah dan kemurahan-Mu boleh memberkati kami sampai pada saat ini. Di minggu Advent ketiga ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh hikmat-Mu menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, kami imani, terlebih dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur minggu ini kita memasuki minggu Advent ketiga. Di minggu Advent ketiga ini, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang pertama, dimulai ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-19 sampai 28. Yohanes pasal pertama ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat yang 19 sampai 28. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Ia menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Dia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur memasuki minggu Advent ketiga ini. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, saksikanlah karya keselamatan di dalam Yesus. Saksikanlah karya keselamatan di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, saksi adalah mengambil peran yang sangat penting untuk menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi. Kalau kita lihat di sebuah pengadilan, betapa pentingnya saksi untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perkara. Bahkan kalau kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saksi bersumpah. Kalau dia beragama Kristen, di atasnya Alkitab,
Kalau di agama Muslim, Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Kalau dia beragama-agama lain, itu menunjukkan saksi tidak boleh berdusta. Saksi harus mengatakan apa yang dilihatnya dan didengarnya. Peran saksi sangat mengambil andil dalam mengambil sebuah keputusan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di minggu Advent ketiga ini, Yohanes adalah salah satu saksi Allah. Saksi untuk mempersiapkan jalan bagi anak Allah, yaitu Kristus Yesus. Mempersiapkan jalan agar Yesus boleh tampil untuk menyelamatkan umat manusia. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itu seruan yang diucapkan oleh Yohanes. Yohanes adalah saksi yang difirmankan pada Nabi Yesaya. Yohanes diutus Allah untuk bersaksi tentang terang itu. Terang itu yaitu Yesus. Yohanes bukan terang itu, melainkan Kristus Yesus yang disaksikan sebagai terang. Sehingga semua orang mempersiapkan hati, mempersiapkan iman mereka hanya kepada Kristus yang boleh menyelamatkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Yahudi pada saat itu mempertanyakan, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Mengapa dia membaptis banyak orang? Orang-orang Yahudi mengutus imam kepala, mengutus orang Lewi, mengutus beberapa orang Farisi, mempertanyakan, siapakah engkau? Dengan tegas Yohanes mengatakan, dan tidak ada dusta dalam ucapannya, aku bukan Mesias. Mereka bertanya, kalau kamu bukan Mesias, siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi-nabi yang akan datang? Bukan. Semua orang dibingungkan oleh karena jawaban dari Yohanes. Beberapa orang Farisi bertanya, kalau memang engkau bukan Mesias dan bukan Elia, bahkan bukan nabi yang akan datang, mengapakah engkau membaptis orang? Suatu pertanyaan yang disampaikan mereka. Kenapa Yohanes membaptis? Aku membaptis engkau dengan air, tetapi yang akan datang, yang tidak kamu kenal, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu, kita perhatikan bagaimana Yohanes menunjukkan sosok yang akan datang itu sangat luar biasa, sangat mulia dan terhormat. Bahkan Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena kemuliaan Yesus terpancar. Yohanes mau katakan, Yohanes mau sebut kalau yang akan datang ini adalah sosok yang luar biasa, sosok yang harus diagungkan. Yohanes tidak mengatakan kalau dirinya adalah yang paling hebat. Yohanes tidak menunjukkan dirinya lah Mesias, tetapi Yohanes menunjuk kepada sosok yang akan datang. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus,
Kita lihat bagaimana Yohanes menyaksikan dengan tidak penuh dusta. Yohanes bersaksi tentang terang, yaitu Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia. Yesus yang datang untuk menghapus dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini? Kita harus dapat menjadi saksi. Saksi apa? Saksi dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Amin. Saksikan dan nyatakan dalam diri kita, Yesus itu terang, Yesus itu yang menyelamatkan jiwaku, Yesus itu yang menyelamatkan dosaku. Ketika itu sudah kita imani dan kita gumuli dalam iman kepercayaan kita, mari bersaksilah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berangkat dari diri kita sendiri, orang-orang di rumah kita, keluarga kita, sekitar kita. Saksikan, Yesus adalah penyelamat. Yesus menghapus dosa. Yesus terang. Saksikan keselamatan itu ada dalam diri Yesus. Dan ketika kita mendapatkan anugerah, ketika kita mendapatkan dan merasakan mujizat dan berkat, jangan hanya cukup di diri kita sendiri, tetapi gumulkan itu, dan berkat, mujizat, anugerah yang boleh kita terima, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menyampaikannya bukan karena sebuah kesombongan dan keangkuhan, tetapi biar orang tahu kalau Tuhan luar biasa. Tuhan akan berkarya kepada setiap orang yang percaya dan menaruh pengharapan kepada Dia. Amin. Dengan demikian kita menyaksikan Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu menolong setiap umat yang menaruh pengharapan kepada Dia. Sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus, saksi yang boleh menjadi berkat. Lewat kesaksian kita, lewat cerita kita tentang karya Tuhan yang terus berkarya, orang terberkati. Amin. Orang dapat merasakan kehadiran Kristus dalam hidupnya. Orang dapat merasakan Kristus terus berkarya dalam setiap kehidupan hari-harinya. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih, terus bergumul dalam Tuhan. Di Minggu Advent ketiga ini kita terus merenung dan berpengharapan Kristus datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kita akan memperingati hari kelahiran Kristus Yesus ke tengah-tengah dunia ini, yaitu momen Natal. Mari persiapkan diri kita. Apakah kita sudah yakin Yesus hidup dalam diri kita? Yesus terus berkarya, dan Yesus yang kita imani itu dapat kita rasakan, terlebih kita bagikan kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di Minggu Advent yang ketiga ini kami diingatkan oleh kesaksian Yohanes yang menyaksikan tentang terang itu, yaitu Kristus Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar untuk boleh mengimani dan memegang teguh, bahkan memelihara iman percaya kami. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh senantiasa menjadi saksi Tuhan, menyaksikan karya keselamatan, menyaksikan setiap anugerah, berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Tuhan yang menolong kami dan Roh-Mu yang kudus terus bekerja
untuk menaungi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.